Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak itu sehat selalu ya. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Kembali bersama Ibu Rani Rasyida Sabrina, kita masuk pada pembelajaran subtema 2. Di tema 2, subtema 2, pembelajaran pertama. Nah, pada subtema 2 ini kita akan membahas tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia ya nak. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ada juga yang diternakkan untuk diambil daging, kulit, telur, susu, dan tulangnya. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dan melestarikan hewan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Jadi anak-anak, pada pembelajaran pada subtema 2, pembelajaran 1 kali ini, kita akan belajar tentang manfaat dari hewan tersebut. Nah, manfaat hewan itulah yang dapat kita syukuri dan menjadi pengamalan kita pada sila pertama Pancasila. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikanlah gambar di halaman 53 berikut ini ya anak-anak. Di sini terdapat banyak hewan liar. Nah, contohnya seperti ada singa, ada harimau, ada rusa, ada gajah, dan sebagainya. Di sebelah kanan itu terdapat hewan-hewan yang diternakkan seperti kambing. Nah, ada juga hewan yang merupakan hewan peliharaan seperti kucing. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang manfaat dari hewan-hewan tersebut. Nah, masuk pada pembelajaran 1, perhatikan gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny? Ya, dia sedang bercerita. Nah, mari kita perhatikan. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari, Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca dongeng tentang ayam jago. Jadi di gambar ini Benny sedang bercerita dongeng tentang ayam jago. Bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Nah, di sini kita akan membaca nyaring ya anak-anak. Ayam jago baru. Pengarangnya anonim. Anonim artinya tidak tahu ya, tidak ada namanya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka, walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi, kokoknya keras-keras. Ini ada gambarnya ya anak-anak. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di pohon dekat mereka. Kamu siapa? Tanya si ayam jago baru. Aku burung hantu, jawab. Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini? Si ayam jago tadi berkokok. Itu tanda hari sudah pagi, ujar induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepukkan sayapnya meminta mereka tenang. Iya, itu matahari sudah terbit di langit, ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama, katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi.
Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Sumber dari dongeng ini dari www.rumah.dongeng.com ya anak-anak. Nah, jadi cerita tersebut dapat kita baca dengan nyaring. Baca nyaring harus menggunakan intonasi dan lafal yang tepat. Setelah membaca dongeng, kita lihat teka-teki silang di bawah ini ya. Ada mendatar, kemudian ada menurun. Pertanyaan mendatar, yang pertama, benda yang dilihat ayam jago. Lalu mendatarnya ada nomor keempat, suara kokok ayam jago. Mendatar kelima, suasana malam. Mendatar ketujuh, perasaan ayam jago. Dan 8, sikap burung hantu. Menurun, sikap ayam jago saat melihat matahari, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan, burung yang mencari makan di malam hari, tempat ayam jago berkokok. Nah, anak-anak, di sini cara mengisi teka-teki adalah dilihat pada kolom mendatar ada nomor 1. Artinya, di nomor 1 mendatar kita isikan jawaban dari pertanyaan nomor 1 mendatar. Benda yang dilihat ayam jago. Apa itu bendanya tadi? Ya benar, bulan purnama. Maka tulis di sini bulan purnama. Kita dapat melihat lagi 1 ke bawah atau menurun namanya. 1 menurun. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Nah, bagaimana sikapnya? Nah, apa yang dilakukannya? Berkokok. Nah, di sini kalau menurun kita tulis sampai ke bawah. Nah, itu seterusnya ya anak-anak. Nah, ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat dimanfaatkan. Dapat diambil manfaatnya. Nah, anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu pernah makan daging ayam? Nah, tentu lezat sekali bukan rasanya? Gimana dengan telur ayam? Telur ayam pun dapat kita makan dan kita manfaatkan anak-anak. Banyak sekali manfaat dari ayam. Sampai ke kaki-kakinya pun anak-anak ibu ada yang makan kaki ayam kan? Oke, ayam Beni tinggal di kandang belakang rumah. Beni memiliki 10 anak-anak ayam. Beni ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua, Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Perhatikan gambar berikut ya. Pertama, Beni memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Nih, di gambarnya 2, 2, 2, 2, 2. Berarti kita menghitung berapa kelompoknya, ada 5. Penulisan lambang bilangannya adalah 5 dikali berapa isinya dalam satu kelompok? 2. Berarti 5 dikali 2. Hasilnya? Ya, benar. 10. Begitu pula dengan yang kedua. Beni mengubah banyak anak ayam dalam tiap kelompoknya menjadi 5 ekor. Nah, jadi kelompoknya ada 2 sekarang. Tulis lambang bilangannya adalah banyak kelompoknya dulu, baru isi dalam setiap kelompok ya. 2 dikali 5, hasilnya 10. Apakah sama 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5? Benar, sama ternyata ya anak-anak. 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5. Hasilnya sama-sama dengan 10. Apakah benar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Benar sekali. Lalu Beni memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Nah, sekarang adalah ayam jago. Bagaimana penulisan lambang bilangnya? Nah, ada 2 kelompok, 2 dikali ada dalam satu kelompok 6. Berarti 2 dikali 6. Bagaimana jika diubah? 6 kelompok dikali 2-nya.
6 kelompoknya. Lalu dalam setiap kelompok ada 2, 6 dikali 2. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 dikali 2. Nah, jika mengerjakan latihan berikut ini, sama caranya ya anak-anak. Yang pertama tulis dulu kelompoknya ada berapa. Nih contohnya ada 3. Lalu dikali berapa dalam satu kelompok. Misalnya ada 5. Nah, begitu pula yang B. Bagaimana penulisan lambang bilangnya? Jadi isinya adalah bagaimana? Silakan anak-anak kerjakan jika diminta oleh gurumu ya. Nah, begitu juga dengan nomor 2, nomor 3, dan yang nomor 4. Oke anak-anak. Randy sedang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita melakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Nah caranya berdiri tegak, tekukkan kedua siku di samping badan. Lalu gerakkan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah dengan perlahan. Gerakan ke atas dan ke bawah makin lama makin cepat. Lakukan gerakan ini bersama-sama dengan temanmu. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Dari gambar ini anak-anak ibu bisa mempraktikkan bagaimana gerakan ayam mengepakkan sayap. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Nah, ternyata gerakan mengepakkan ayam mirip dengan gerakan kupu-kupu sedang terbang. Sedang terbang dengan cepat. Nah, kegiatan bersama orang tua bercerita tentang manfaat ayam bagi manusia. Ya, Ibu tadi sudah menerangkan bahwa manfaat ayam bagi manusia sangat banyak. Nah, ada manfaat dari telurnya, ada manfaat dari dagingnya, ada manfaat dari bulunya. Nah, bulu ayam manfaatnya bisa menjadi kemoceng. Nah, karena Ibu pernah melihat kemoceng bukan? Ya, kemoceng adalah alat kebersihan. Nah, mama papa di rumah ceritakanlah manfaat ayam bagi manusia yang diketahui. Dan anak-anak ibu, semoga anak-anak ibu mendapatkan pelajaran dan manfaat pada kegiatan atau pembelajaran pertama di September 2 kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.